sahabat muslimaku yang sebagai dokter spesialis kandungan di salah satu rumah sakit besar di London. Nah, di Regent Park ini aku sudah berjanji untuk bertemu dengannya. Ini memang taman favorit dia dan keluarga. Selain karena lokasinya cukup dekat dengan kediamannya, lebih dari itu, karena di sini terdapat Masjid London Central Mosque untuk menjalankan ibadah 5 waktunya. Mbak Diah, subhanallah ya, bisa mempunyai izin praktek sebagai dokter kandungan. Ya, dan juga pasti mengalami, mungkin kita bisa bilang bukan persaingan ya, tapi rasanya kok sepertinya sulit sekali gitu ya kalau untuk bisa praktek jadi dokter kandungan dan perempuan. Ya, alhamdulillah. Jadi memang saya rasa memang Allah sudah takdirkan jalannya demikian. Jadi saya juga awalnya sangat apatis dan pesimis ketika suami saya itu meminta saya untuk mencoba ikut ujian persamaan untuk bisa registrasi dengan General Medical Council. Jadi waktu itu karena memang kebetulan suami saya mendapat kerja di sini, tentu saja nggak mungkin kan saya terus bekerja di Indonesia dan berpisah dari suami. Jadi akhirnya ketika setelah saya menyelesaikan pendidikan saya sudah berkomitmen juga bahwa saya akan segera kemari. Jadi saya kemari, alhamdulillah, kemudian menyelesaikan ujian persamaan untuk dokter internasional yang kita sebut sebagai Professional and Linguistic Assessment Board. Jadi itu adalah semacam ujian yang harus dilalui oleh semua dokter lulusan internasional yang ingin beregistrasi dengan General Medical Council UK. Jadi alhamdulillah setelah itu baru saya bisa mengajukan aplikasi untuk beregistrasi dengan General Medical Council. Tapi alhamdulillah setelah 1 tahun, akhirnya di tahun 2013 alhamdulillah mereka akhirnya mengabulkan permohonan registrasi saya dan akhirnya saya mendapatkan registrasi dan surat izin praktek di sini, alhamdulillah. Namun ternyata berhasil lolos di tahap registrasi tidak otomatis membuat jalan ke depan menjadi lapang. Dia masih harus menghadapi berbagai ujian. Kali ini berkaitan dengan akidah yang diyakininya. Jadi alhamdulillah saya kayaknya mengirim entah berapa puluh gitu ya sebelum akhirnya dipanggil interview di salah satu rumah sakit yang cukup besar di selatan London. Waktu itu saya juga senang sekali berbunga-bunga, oh laku juga ya gitu. Tapi ternyata belum selesai, dikenal juga benar dan laku juga, kita ada yang manggil saya. Tapi ternyata tidak semudah itu karena ternyata begitu saya setelah di interview rasanya sih oke gitu ya, oke semua. Jadi mereka ada interview, ada 2 konsultan dan 1 orang dari kayak HR gitu ya. Setelah interview segala clinical scenario dan sebagainya macamnya, kemudian salah satu konsultannya itu bertanya pada saya, karena tentunya kelihatan kan saya pakai jilbab gitu ya. Jadi salah satu konsultannya bertanya kepada saya, kamu ketika kalau misalnya kamu mendapatkan pekerjaan ini, apakah kamu bersedia melakukan termination of pregnancy alias aborsi? Jadi karena di negara ini hukumnya mengatur bahwa semua kehamilan di bawah 24 minggu itu sah untuk diaborsi, boleh dengan alasan, misalnya alasan tertentu ya, ada alasan karena alasan ibunya atau janinnya ada kelainan, atau dengan alasan sosial. Misalnya kalau seorang perempuan merasa bahwa saya belum siap, tinggal datang ke rumah sakit minta layanan termination of pregnancy, di sini itu legal gitu. Jadi waktu itu si konsultannya bertanya seperti itu pada saya. Kemudian saya bilang, ya maksudnya obviously for religion reason saya tidak offer service seperti itu, kecuali untuk memang ada indikasi medis tertentu. Misalnya kalau ibunya memang akan sakit sangat berat kalau dia sampai hamil, ya itu sudah tentu wajib. Tapi kalau hanya untuk social reason, ya mohon maaf saya tidak melakukan hal itu. Jadi akhirnya waktu itu konsultannya, maksudnya mereka sangat mengapresiasi bahwa saya maksudnya mengatakan dari awal jujur gitu ya, maksudnya akhirnya mereka bilang oh ya sudah, maksudnya kami mengapresiasi itu, tapi
ya unfortunately untuk pekerjaan ini maka paket mengerjakan termination of pregnancy itu ya sudah satu paket gitu. Jadi Anda harus mau melakukan. Kalau Anda tidak mau melakukan ya Anda tidak bisa bekerja di sini. Ya udah akhirnya karena optionnya seperti itu ya maksudnya maksudnya sudah jelas untuk saya, maka ya udah saya mengundurkan diri dari tawaran di tempat yang pertama. Di tempat yang pertama itu. Akhirnya dia berhasil bekerja di salah satu rumah sakit besar di London. Ini berarti dirinya harus menyesuaikan diri dengan sistem rumah sakit dan perilaku pasien yang sama sekali berbeda di Indonesia. Ya jadi alhamdulillah memang kalau di sini itu settingnya lebih kondusif gitu ya. Jadi mungkin nggak seperti di Indonesia yang serba terburu-buru, dan memang ketika saya pindah ke sini juga saya butuh waktu untuk kemudian adaptasi, karena meskipun bekerja di bidang yang sama, obstetri dan ginekologi, tapi setting semua pelayanan, sistem, kemudian guidelines dan protokolnya itu semua benar-benar berbeda daripada di Indonesia, karena mereka di sini punya segala resources untuk memberikan pelayanan yang lebih. Jadi memang butuh waktu dan butuh butuh waktu juga untuk mendapatkan kepercayaan diri, berkomunikasi dengan mereka, karena juga selain setting yang berbeda, setting pasiennya juga sangat berbeda dengan di Indonesia. Mereka di sini selalu datang dengan list pertanyaan. Jadi ketika kita duduk di tempat praktek kita, mereka itu datang sudah dengan lembar pertanyaan yang nanti akan mereka tanyakan satu persatu, atau kadang mereka juga datang dengan print out, mereka sudah googling atau dari Wikipedia atau dari sumber-sumber internet yang lainnya, sudah berbekal. Jadi mereka memang begitu. Kemudian juga satu yang mungkin sangat berbeda dulu, karena saya di Indonesia lebih banyak bertemunya karena saya dulu training di rumah sakit pemerintah, juga memang pasiennya kebanyakan dari strata sosioekonomi yang dari menengah ke bawah gitu ya. Jadi mereka juga kebanyakan pasrah, gimana dokter aja gitu, mereka nurut aja. Kalau di sini mereka nggak gitu, strata apapun mereka sama, mereka semua pergi ke NHS, dan mereka di sini kita lebih mempromot bagaimana mereka sendiri yang menentukan. Jadi memang di sini kesempatan seperti itu saya rasa membuat kita sebagai penyedia pelayanan pun merasa terpuaskan, karena kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik yang dalam pandangan pasien kita pun juga mereka merasa diakomodasi keinginannya. Dokter perempuan yang berhijab, adakah di antara pasienmu yang merasa tidak suka, Dok? Memang untungnya nih kalau di Inggris ini orangnya relatif sopan gitu ya. Mereka itu tidak, kalau mereka tidak menyatakan ketidaksukaan itu, mereka tidak terus terang mengatakan tidak suka, saya tidak mau dan lain sebagainya. Tapi itu sesuatu yang memang saya rasakan mereka juga akan setengah terheran-heran begitu ya, ketika misalnya terutama biasanya kalau settingan di kamar bersalin ya, atau di labor ward gitu. Saya belum pernah ketemu pasien itu, misalnya mereka datang kemudian karena satu dan lain hal saya harus bertemu dengan mereka, menangani mereka, karena biasanya kalau mereka cuman low risk aja gitu ya, mereka sama bidan gitu ya, dokter tidak turun tangan. Nah biasanya juga gitu, kalau misalnya saya datang biasanya mereka juga langsung pandangannya itu agak lain. Itu bukan sesuatu yang aneh untuk saya gitu ya, tapi sih dengan waktu saya sekarang udah confident aja gitu. Oke, ini cuma satu jenis, satu hal yang berbeda aja dari saya kan. Tapi kalau saya bisa memberikan pelayanan yang sama dengan orang-orang lainnya, kenapa enggak? Dan alhamdulillah sejauh ini sih mereka juga mengapresiasi, walaupun pada awalnya mereka mungkin agak-agak skeptical atau bagaimana. Tapi alhamdulillah setelah, maksudnya ada beberapa pasien saya yang setelah itu saya lahirkan bayinya dengan section cesarea, atau saya harus lakukan forceps atau segala macam, mereka juga kemudian datang kembali ke saya, memberi hadiah bunga, memberi hadiah coklat. Alhamdulillah mereka juga mengapresiasi, yang saya pikir itulah komunitas di sini tuh menurut saya, walaupun ada lah ya, maksudnya rasis dan sebagainya itu
kita tidak bisa menutup mata, dan mungkin itu karena sesuatu yang berbeda dan baru buat mereka. Menurut saya itu maklum, saya memaklumi hal itu. Tapi di sisi lain ketika mereka puas gitu ya, mereka juga menunjukkan rasa terima kasihnya gitu. Jadi ya mereka memang cukup fair lah untuk hal itu. Iya, alhamdulillah sih. Jadi maksudnya dan hal-hal seperti itu yang kemudian juga menambah kepercayaan diri saya bahwa saya tidak, maksudnya kita dari Indonesia sebagai seorang Muslim, kita tidak ada bedanya. Maksudnya ketika kita punya skill yang sama, kompetensi yang sama, kemampuan yang sama, maka kita berdiri sejajar, tidak lebih rendah daripada mereka. Sejak kecil dan tumbuh remaja adalah doa dan cerita sang ibu yang menginspirasi dia untuk menjadi seorang dokter. Mbak, menjadi seorang dokter cita-cita dari kecil? Ya bisa dibilang cita-cita dari kecil juga ya. Sebenarnya mungkin lebih banyak cita-cita ibu saya. Jadi ibu saya itu sangat terobsesi untuk saya menjadi seorang dokter, dan ya alhamdulillah saya juga bisa menikmati juga sih. Alhamdulillah saya juga menikmati. Jadi ya alhamdulillah. Waktu ibu memang mempunyai impian apa untuk anak yang menjadi seorang dokter? Apakah memang merasa nanti di hari tuanya ada yang merawat? Itu salah satunya juga. Ternyata saya di sini dan orang tua saya di Indonesia. Tapi dulu ibu saya tuh selalu cerita ketika saya kecil, ketika saya bayi itu saya orang tua saya tinggal di Magetan, satu kota kecil di daerah Jawa Timur. Jadi waktu itu zaman itu karena kotanya kecil, mungkin satu Magetan itu hanya ada satu dokter barangkali ya. Jadi satu ketika saya umur beberapa bulan, bapak saya itu di Bandung waktu itu sudah bekerja, dan kami belum pindah ke Bandung waktu itu, saya dan ibu saya. Jadi saya demam. Jadi ibu saya cerita, menurut ibu saya itu sampai muter-muter berusaha mencari dokter karena sangat panik saya demam. Dokternya waktu itu menolak untuk menerima ibu saya dan saya, sampai akhirnya ibu saya itu nangis-nangis pergi ke rumah Pak D saya yang kebetulan seorang pejabat di Dinas Kesehatan di Magetan gitu ya. Jadi sejak saat itu ibu saya selalu mengulang-ulang cerita itu, memotivasi saya untuk menjadi seorang dokter supaya bisa membantu orang-orang yang memang butuh bantuan gitu. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang bisa membayar saja, tapi juga semua orang, kan memang dokter profesi yang memang bukan untuk dikomersialisasikan gitu ya. Maksudnya memang ketika kita sudah kalau di Indonesia gitu mengucapkan sumpah dokter gitu, memang sudah diikat oleh janji bahwa kita itu mengabdikan profesi dan pekerjaan kita itu untuk membantu orang gitu ya. Ketika kita dibayar oleh pasien, ya itu bonus aja. Dalam perjalanan hidupnya, sang ibu adalah supporter terbesar. Ya alhamdulillah sih ibu bangga banget, dan ibu saya itu selalu menjadi supporter terbesar saya. Jadi jadi ketika saya tuh menikah, waktu itu saya masih baru selesai sarjana kedokteran ya. Jadi masih ada 2 tahun lagi sebelum saya lulus dari fakultas kedokteran. Jadi ketika saya akan menikah, ibu saya itu sempat menentang gitu ya, karena dalam bayangan ibu saya begitu saya menikah tidak akan melanjutkan dan bubar jalan gitu ya. Jadi saya memberikan janji saya sama ibu saya bahwa meskipun saya menikah nggak akan berubah sama sekali gitu. Sekolah saya akan tetap lancar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah suami saya juga terus mendukung itu. Setelah saya selesai dari fakultas kedokteran, saya waktu itu sudah selalu bercita-cita ingin masuk pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi. Saya waktu itu tidak pernah memikirkan untuk mengambil spesialisasi yang lain karena saya merasa passion saya itu di situ gitu. Jadi saya merasa bahwa saya harus masuk program pendidikan itu. Pada zaman itu pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi itu salah satu pendidikan yang sangat berat di zaman ketika saya mulai akan masuk pendidikan itu. Hanya sedikit perempuan yang diterima, kebanyakan laki-laki, karena memang mungkin ketika pendidikan itu dimulai bisa nggak pernah pulang-pulang gitu. Jadi kebanyakan memang laki-laki yang diterima. Pada zaman itu juga dokter spesialis kandungan perempuan di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta juga nggak banyak gitu ya. Jadi waktu itu bahkan saya sempat ragu-ragu gitu ya. Ibu saya adalah orang yang
termasuk orang yang pertama-tama berdiri di barisan paling depan bilang bahwa kalau saya memang niat ingin masuk, maka masuk. Waktu itu saya sudah punya Faiz, anak saya yang pertama. Waktu itu tentu yang pertama saya pikirkan kan, kalau saya pergi sekolah gitu ya, harus nggak pulang-pulang berhari-hari di rumah sakit, siapa yang mau ngurus Faiz gitu ya. Jadi waktu itu ibu saya itu bahkan sampai pindah ke rumah saya dari Senin sampai Jumat. Ibu saya tinggal di rumah karena saya tidak tega meninggalkan hanya dengan pengasuhnya Faiz. Ibu saya itu tinggal, jadi dari Senin sampai Jumat beliau tinggal untuk ngawasin Faiz, meskipun ada mbaknya tapi diawasin oleh ibu saya. Dan nanti Jumat sore bapak saya jemput untuk ibu saya pulang ke rumah. Jadi ya alhamdulillah ibu saya itu adalah supporter paling besar saya. Terus kemudian ketika akhirnya saya punya Raisa juga, waktu itu saya di sini, ibu saya juga datang ke sini menemani saya melahirkan Raisa. Terus kemudian ibu saya pulang. Kemudian waktu itu saya bimbang mau meneruskan pendidikan atau enggak ya. Kayaknya udahlah ngurus anak aja gitu ya. Dan suami saya itu adalah orang yang pertama bilang enggak, mesti pulang sekarang ke Indonesia dan lanjutkan pendidikan. Waktu itu juga lagi-lagi ibu saya menjadi orang yang selalu saya andalkan gitu ya. Ibu saya tuh yang ngurusin Faiz sama Raisa, sementara saya sibuk di rumah sakit melanjutkan pendidikan saya. Jadi Faiz sama Raisa ada di tangan orang yang tepat gitu ya, sehingga saya juga bisa tenang melanjutkan pendidikan saya. Jadi saya rasa tanpa ibu saya gitu, dan ibu saya memang menepati janjinya. Ibu saya bilang bahwa saya harus masuk sekolah kedokteran, ibu saya akan mendukung all the way through, and she did it gitu. Jadi maksudnya alhamdulillah saya rasa tanpa ibu saya nggak bakalan saya sekarang ada di sini juga gitu ya, alhamdulillah. Memilih tinggal jauh dari orang tua sudah menjadi pilihan dan dia menyadari konsekuensinya. Namun demikian, ada satu peristiwa yang begitu membuat hatinya hancur dan ingin kembali. Sempat menjadi pertimbangan yang cukup besar untuk saya, antara kewajiban saya sebagai seorang istri untuk mendampingi suami saya berada di sini, dan kewajiban saya sebagai seorang anak terhadap orang tua saya. Orang tua saya juga sudah tua, mereka juga butuh butuh dirawat gitu, maksudnya butuh perawatan dari anaknya gitu ya. Sampai satu ketika bapak saya itu sampai sakit stroke gitu ya. Dan waktu itu saya ada di sini dan saya merasa hancur rasanya hati saya gitu ya, ketika saya anaknya yang dokter disekolahkan oleh kedua orang tua saya, ketika orang tua saya butuh, saya bahkan tidak berada di sana gitu ya. Saya bukan main sedihnya pada waktu itu, tapi alhamdulillah memang skenario Allah itu sudah ada semuanya gitu ya. Ketika saya berusaha menolong orang lain di sini, berusaha menunjukkan bahwa saya seorang muslim, saya memberikan pelayanan yang terbaik sebagai seorang dokter, maka di tempat yang lain di sana, dokter-dokter yang lain juga, teman-teman saya juga melakukan hal yang sama terhadap orang tua saya. Alhamdulillah, meskipun saya jauh, saya kontak teman-teman saya di rumah sakit waktu itu. Jadi mereka lah yang juga kemudian karena sama-sama teman sejawat gitu ya, mereka lah yang ibaratnya lari ke sana kemari gitu ya, ngurusin orang tua saya, bapak saya waktu itu. Alhamdulillah. Jadi tidak usah terlalu pusing memikirkan masa depan. Insya Allah ketika kita melaksanakan our part, then Allah will do with the rest gitu. Insya Allah seperti itu. Suatu saat nanti, dia bertekad kembali ke Indonesia membawa segudang ilmu untuk memberdayakan kaumnya. Salah satu hal yang mungkin membuat miris gitu ya, adalah bahwa Indonesia sebagai negara yang begitu besar, angka kematian ibunya adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, mungkin di seluruh Asia. Ketinggalan jauh dengan negara-negara tetangga, padahal negara-negara tetangga itu merdekanya jauh lebih lambat daripada Indonesia. Itulah yang membuat saya semakin ingin berbuat sesuatu gitu, karena saya seorang perempuan gitu. Kaum saya ini dari segi pendidikan, dari segi mendapatkan pelayanan kesehatan selalu ketinggalan. Jadi semakinlah saya ingin berbuat sesuatu. Mungkin saya sekarang ada di sini gitu ya, tapi selalu cita-cita saya adalah bahwa saya mau belajar di sini. Jadi Inggris ini kan adalah
dijadikan kiblat, terutama untuk pelayanan maternalnya dijadikan kiblat oleh banyak, tidak hanya negara-negara Commonwealth yang di bawah United Kingdom, tapi juga banyak negara, dan termasuk juga di tempat saya training mulai berkiblat untuk mengambil banyak guideline dan protokol pelayanan dari Inggris. Jadi mudah-mudahan ya, jadi betul sekali. Indonesia pasti membutuhkan dokter seperti Mbak Dia. Iya, itu ya cita-cita saya. Begitulah, mudah-mudahan insya Allah pada ketika saatnya tiba gitu ya, jadi saya bisa pulang kembali ke sana dan berbuat sesuatu, mungkin cuma sedikit sih, tapi setidaknya gitu ya, ketika Allah tanyakan tanggung jawab bagian saya bisa menjawab bahwa saya sudah berusaha sebaik-baik melaksanakan tugas yang menjadi bagian saya gitu, insya Allah. Mbak Dia, senang banget dengar ceritanya. Kita terus bermanfaat untuk para banyak ya Mbak. Insya Allah. Sekecil apapun, tapi insya Allah kalau bisa memberikan manfaat dan ya, bisa betul. memberikan senyuman untuk mereka gitu. Betul ya. sekali, betul sekali. Insya Allah. Kita terus bisa berjuang untuk itu. Ya, insya Allah. Aku harus pamit ya. Ya, insya Allah. Aku masih pengen ngobrol sebenarnya. Sebagai perempuan, seorang dokter yang harus berjuang terus, bahkan di negeri orang tanpa ada keluarga. Tapi sampai hari ini terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan yang terpenting kita sebagai seorang muslimah insya Allah bisa terus istiqomah ya Mbak ya. Betul, insya Allah. Aku harus pamit karena aku harus bertemu dengan sahabat muslimah lainnya. Iya, insya Allah. Semoga untuk keluarga. Salam juga insya Allah buat teman-teman semua di Indonesia. Insya Allah. Aku pamit ya Mbak. Salam Ya. buat Ibu. Insya Allah saya sampaikan salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebanggaan yang sangat dalam di hatiku setelah bertemu dengan sahabatku ini. Dia seorang muslimah yang cerdas dan tak pernah lupa dari mana ia berasal. Niatnya untuk menolong kaum ibu begitu mulia. Dia tak ingin peristiwa menyedihkan ketika pahlawan perempuan Indonesia Raden Ajeng Kartini meninggal karena melahirkan, harus dialami pula oleh para Kartini muda. Ya Allah, semoga keinginannya untuk kembali dan membangun bangsa dan kaumnya dapat cepat terlaksana. Amin. Ya Robbal Alamin.